Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita. Wa tarakna lan ninggal ingsun abqaina tegese ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang apik. Maksudnya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim, Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi nabi sing bejo ya nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya itu dulu tuh heran. Heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali. Ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku. Agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure. Ngawure wong soleh loh tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ada anak jinakno Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jenenge Yosua. Mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono iku. Wah, matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak ndonga yo krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah karena dianggap tempat wisata.
Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ana sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sapa wae mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami. Senajan to mau ning jowo di masjidnya Amr bin As bin sama. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak gitu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11, itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa, Raono ya? Islam kabeh aja nih, meskipun gak wong pilihan dek nih. Mustafa sing jeneng-jeneng saya gak buatan Raono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju iskam, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel itu disambungi. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama. Itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan. Wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya. Orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam.
Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyan. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen rangno kowe. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Lanin kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing nalono awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah neh wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga napa? Agama. Ya wis. Lah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Usah pinter lah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Yusra roh gus tahu mikir. Ya usah ora roh benak. Jadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lo termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sakjane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak aku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Berarti ini buyutku cah ketok ya luweh kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada apal Quran, ada apal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Kowe mesti ra roh, gak ulama gak roh.